Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru kali ini ada informasi resmi terkait dengan rincian formasi PPK maupun CPNS tahun 2024. Ini adalah keputusan resmi yang disampaikan langsung oleh Menpan RB. Berikut ulasan lengkapnya. Melalui surat nomor 173 tahun 2024, panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024 mencakup CPNS maupun P3K. Perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat, ini ada keputusan resmi dari Menpan RB terbaru. Keputusan Menpan RB tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Ini yang perlu diketahui ya sahabat-sahabat, bahwasanya kebijakan ini berfokus pada 4 hal, yaitu penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, perekrutan talenta-talenta baru, dan pemenuhan talenta digital yang mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem SPBE. Jenis pengadaan pegawai ASN tahun 2024 meliputi pegawai P3K bagi X-TK 2 dan pegawai non-ASN dan CPNS. Pengadaan ini ada 2 ya sahabat-sahabat, fungsional dan pelaksana. Instansi pemerintah menyusun rincian ini ya sahabat-sahabat, dengan rincian kebutuhan pegawai ASN dimaksud pada diktum keempat paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat, dan ini ditetapkan di 1 Maret 2024. Selanjutnya untuk lampirannya ya sahabat-sahabat, yang perlu diketahui lampirannya ada beberapa hal di sini yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, bahwasanya dalam putusan Menpan ini dimaksud dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan P3K. Pegawai negeri sipil adalah warga negara ya bla 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 ya, banyak sekali. P3K juga sama, X-TK 2 dan adalah STK 2 yang terdaftar di BKN. Selanjutnya jabatan atau kedudukan yang membutuhkan tugas tanggung jawab, ini sebagai ASN nantinya. Dan jabatan non manajerial adalah kelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidang dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Ini banyak sekali ya sahabat-sahabat untuk sektornya. Jenis jabatannya sudah jelas untuk P3K dan CPNS, bisa JF dan JP. Kualifikasi pendidikan ya, kualifikasi pendidikan di sini kualifikasi pendidikan digunakan dalam penyusunan perencanaan ini sesuaikan dengan formasi masing-masing. Jadi instansi pembina JF dan instansi teknis JP menyampaikan rekomendasi kualifikasi pendidikan kepada BKN. Jadi mengusulan ya sahabat-sahabat. Untuk unit penempatan bagi ASN mengacu pada peta jabatan yang disusun oleh PPK atau anjapnya ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk tata cara penyusunan rincian, ini juga digarisbawahi untuk X-TK 2 dan non-ASN. Instansi pemerintah wajib menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri dan BKN paling lama 15 hari kalender sejak menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan pegawai ASN. Jadi hari ini masih dalam proses ya, proses penyusulan. Daftar jenis jabatan pada rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara ini ya sahabat-sahabat, kita scroll saja. Untuk jabatan fungsional ini apa saja yang dibutuhkan. Untuk CPNS di pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, ini kita scroll, ada yang CPNS, ada yang double, ada yang P3K saja ya sahabat-sahabat, tapi rata-rata CPNS dan P3K ini yang paling banyak. Ini untuk teknis ya sahabat-sahabat, untuk teknis ahli pertama dan lain sebagainya. Ini Manggala Agni, ini hanya PPK untuk pemula terampil CPNS dan P3K. Ini kita scroll, nanti silahkan di stop ya untuk datanya, atau bisa nanti searching di putusan Menpan RB 173 tahun 2024, bisa dicek sendiri ya sahabat-sahabat. Untuk dokter, untuk perawat dan sebagainya juga sama. Nah untuk guru ya, untuk guru di instansi pusat CP3K dan CPNS. Jadi untuk guru itu ada PNS ya, ada PNS guru tapi instansi pusat. Namun untuk provinsi, kabupaten, dan kota itu hanya membuka untuk P3K. Pamong belajar, pengawas sekolah, dan lain sebagainya juga sama. Pengembang kurikulum itu juga membuka formasi pelatih olahraga CPNS, asisten pelatih juga CPNS. Untuk kawan-kawan ya, ini untuk kebutuhannya banyak sekali. Ini sudah mencapai 254 untuk formasi jabatannya ya. Ini untuk jabatan. Selanjutnya untuk jabatan pelaksana atau klasifikasi klerek ya sahabat-sahabat. Untuk klerek hanya untuk P3K juga ada administrasi perkantoran. Yang lain CPNS ya sahabat-sahabat.
Klasifikasi operator, untuk operator juga membutuhkan PNS dan P3K, sama saja ya sahabat-sahabat. Jadi formasinya ASN itu sekarang ada PNS dan P3K juga hampir imbang ya sahabat-sahabat. Jadi untuk teman-teman yang sudah berusia 35 tahun ke atas silahkan mencoba untuk P3K. Untuk kawan-kawan yang masih di bawah 35 tahun silahkan mencoba untuk CPNS ya sahabat-sahabat. Eman-eman ya sahabat-sahabat kalau yang usianya masih muda tapi masuk di P3K. Daftar instansi yang menjadi prioritas dalam penguatan peran aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP ya. Ini untuk APIP ini beberapa daerah. Untuk Jawa Timur ini hanya Jawa Timur Bojonegoro saja. Yang lain kebanyakan di luar Jawa ya. Oh sama Jombang ya sahabat-sahabat. Maibrat, Murunai, Nagakeo, Pamekasan, Pasuruan ya ada sebetulnya. Ada beberapa dari Jawa, juga dari Sumeneb, Tanimbar, Tolaka, Waropen, Yaukimo, Langsa, Kota Langsa ya, Kota Pasuruan, Kota Sabang, Kota Surabaya. Dan ini ada informasi resmi dari Menpan RB per tanggal 1 Maret 2024. Untuk informasi kali ini seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan, khususnya untuk tim Adiko Ramos yang ada di Aceh yang sudah memberikan ataupun membagikan informasi ini kepada kita semuanya. Untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.